Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula. Dimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusannya rekan-rekan. Oke, di kesempatan video kali ini rekan-rekan, kami ada garapan motor Mio Sport ini dengan kendala di bagian double starternya. Kadang nyangkut, kadang enggak ya, kadang ngelos, kadang nyangkut di bagian double starternya. Nah, ini saya tes di awal tadi. Untuk motornya langsung bisa hidup ya. Kemudian saya tes yang kedua kalinya, motornya juga langsung hidup. Tapi yang ketiga kalinya ini langsung ketemu nih, langsung ngelos atau penyakitnya sudah bisa kelihatan ya. Langsung ngelos, sama persis dengan keterangan dari ownernya ya. Di bagian double starternya ini kadang ngelos, kadang enggak di bagian double starternya. Tapi double starternya tetap aktif. Tapi katanya motornya tidak bisa hidup di double starter terus, tapi tidak kayak kayak tidak nyangkut ya di bagian double starternya. Oke, jadi berhubung ada medianya, jadi saya tutorialkan langsung ya. Nah, caranya kita bongkar dulu nih rekan-rekan di bagian CVT motornya ya. Nah, kita sediakan kunci T8 untuk buka di bagian bak CVT-nya. Kemudian sediakan impact sama kunci shock 17 sama obeng minus ya. Dan bila perlu sediakan palu ya untuk proses pembongkaran di bagian CVT-nya. Nah, kalau ciri-ciri motor rekan-rekan seperti ini atau punya garapan motor Mio Sporty seperti ini, sudah kita pastikan nih untuk baterai, switch starter, kemudian tombol double starter, switch rem, bendik otomatis starternya dalam keadaan normal ya, apalagi dinamonya ya tentu normal. Terus problemnya di mana dong? Nah, problemnya kalau model begini di bagian one way starter ya. Nah, nanti saya tunjukkan lebih detail ya. Nah, ini kita bongkar dulu nih untuk bak CVT-nya ya, biar lebih jelasnya. Nah, kalau seperti ini sudah kita pastikan baterai dalam keadaan normal ya, karena posisinya kadang ngelos, kadang enggak ya di bagian double starternya. Intinya kadang nyangkut, kadang tidak di bagian double starternya ya untuk motor Mio Sporty ini. Oke, kalau susah tinggal lepaskan saja nih untuk penutup cover bak CVT-nya yang belakang ya. Nah, kalau yang atas kan sudah kita lepaskan nih. Kemudian tinggal kita lepaskan yang bagian belakang. Nah, di sini ada satu baut nih bagian belakang ya. Nah, biar lebih gampangnya kita lepaskan saja, kemudian kita lepaskan menggunakan kunci 8T. Nah, seperti ini. Nah, kalau susah, nah tinggal kita gunakan palu nih, kita ketuk sedikit di bagian belakang ya, belakang CVT. Nah, ini alhamdulillah untuk bak CVT-nya sudah berhasil kita lepaskan. Oke, lanjut tinggal kita lepaskan untuk puli depan ya, menggunakan kunci shock 17 dan impact. Kemudian tinggal kita lepaskan. Nah, di sini ada ring ya di bagian tengah puli depannya ini. Kemudian setelah itu kita lepaskan kipas luler sama rumah lulernya. Untuk puli belakangnya tidak usah kita lepaskan ya, karena problemnya di bagian one way starter. Posisi one way starter ini di bagian depan ya, di bagian puli depan. Nah, seperti ini tinggal kita lepaskan saja. Nah, kalau lengket bisa dicongkel menggunakan obeng minus ya. Tapi kalau gampang kalau ngelos seperti ini biasanya langsung kelepas, tidak lengket ya. Nah, setelah kita lepaskan, nah perhatikan di bagian pelor starternya atau di bagian one way starternya. Nah, di bagian one way starternya ini sudah ambrol ya. Nah, ini sudah tidak ada lagi pelornya 2 biji beserta per sama penutup pelor starternya. Nah, untuk normalnya seperti ini ya seharusnya modelnya. Nah, di sini masih ada satu. Nah, di sini 1, 2 yang masih ya. Nah, kemudian yang 2 ini sudah tidak tahu kemana nih. Wah, mungkin sudah hancur ya, atau mungkin sebelumnya tidak terpasang atau kelepas. Kalau tidak hancur ya kelepas ya. Nah, seperti ini. Mungkin pas bongkar CVT, service CVT, disemprot-semprot mungkin ya, siapa tahu rekan-rekan bisa kelepas. Nanti nyatanya sudah tidak ada ya untuk pelor starternya 2 biji
yang masih cuman tinggal 2 biji saja nih. Nah, coba kita lepaskan satu, kemudian kita cek di bagian pelor starternya seperti ini. Nah, di bagian pelor starternya ini kalau kita lihat sekilas memang bulat ya. Tapi kalau kita cek lebih detail, ini sudah tidak bulat lagi rekan-rekan ya, sudah penyok. Nah, kenapa kok bisa penyok? Ya karena efek pemakaian dan tentunya juga karena sering ngelos ya. Nah, sering ngelos karena yang dipasang atau kondisinya cuman tinggal 2 biji. Sebenarnya kalau masih komplit ini semua masih bisa dipakai nih untuk one way starternya ya, atau peluru starter. Oke, biar ndak berlama-lama ya, tinggal kita ambilkan saja yang baru untuk one way starternya. Karena kelihatan sekali penyebabnya di bagian one way starter ya, karena pelornya tinggal 2 biji, kemudian di bagian pelor starternya juga sudah penyok ya, atau sudah tidak rata. Nah, ini untuk yang baru kita gunakan yang nomor 2 ya, bukan yang original. Nah, kalau yang original harganya lumayan mahal. Nah, jadi si ownernya ini minta diganti yang biasa saja, yang penting di bagian double starternya normal kembali. Oke, ini kita buka dulu ya dengan merek SKR nih. Nah, kita unboxing dulu seperti ini. Nah, di sini juga ada plastiknya ya. Nah, kita lepaskan. Nah, kita pastikan sebelum kita pasang untuk one way starter, biarpun baru ya, kita cek di bagian pelornya. Main pelornya harus balik lagi ya, tidak boleh lengket. Nah, di sini posisinya untuk pelornya jumlahnya 4 biji rekan-rekan, jangan sampai kurang ya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang kembali nih untuk pelor starternya ya, seperti ini. Dan kalau masang seperti ini untuk one way starter atau pelor starternya ini biasanya susah rekan-rekan ya. Nah, caranya kita putar ya, putar ke kiri, kita masukkan dulu di bagian krik as. Kemudian kita putar ke kiri nih. Nah, seperti ini. Sambil nyari celahnya, harus betul-betul masuk ya. Nah, dan di bagian pelornya juga sambil dicek jangan sampai ada yang jatuh. Nah, karena di sini untuk kondisi pelornya ini jatuh satu ya rekan-rekan ya, jadi harus kita buka lagi di bagian pelor starternya. Nah, harus betul-betul sabar ya, kita pasang di bagian one way starter motor Mio Sporty ini. Nah, ini kita pasang kembali untuk pelornya yang jatuh tadi. Jangan sampai dibiarkan rekan-rekan ya, nanti bisa cepat hancur lagi nih di bagian one way starter. Dan di bagian one way starternya juga ndak bakalan masuk ya kalau posisinya pelor starternya jatuh. Oke, nah kemudian tinggal kita pasang lagi nih seperti biasa. Kita putar ke kiri, nah seperti ini. Nah, kemudian kita cek lagi nih untuk pelornya masih lengkap enggak. Ini empatnya harus di posisinya semua. Nah, kemudian kalau susah, nah tinggal diketuk sedikit seperti ini. Nah, ini kan sudah langsung masuk nih rekan-rekan. Nah, kalau sudah kita putar ke kiri, kalau sudah masuk sedikit, tinggal diketuk saja ya. Nah, kita gunakan palu martir nih. Nah, seperti ini. Harus betul-betul masuk ya. Kemudian sambil dicek di bagian pelor starternya, jangan sampai ada yang jatuh. Oke, setelah itu tinggal kita pasang untuk puli depan. Kemudian pibelnya kita sangkutin di bagian krik as. Tinggal kita pasang ring. Nah, di sini ada ringnya ya. Nah, baru kita pasang kipas lulernya. Oke, setelah kepasang untuk kipas lulernya, tinggal kita pasang untuk bintangan kipas lulernya. Lanjut tinggal kita pasang untuk gigi lawan kickstarternya, baru ring, baru kita pasang mur. Nah, tinggal kita kencangkan saja rekan-rekan menggunakan impact ya. Nah, seperti ini. Betul-betul kencang ya, jangan sampai longgar ataupun jangan sampai kendor. Oke, setelah itu tinggal kita tes di bagian double starternya. Oke, alhamdulillah untuk double starternya langsung bisa hidup ya. Nah, ini kita tes berkali-kali ya. Kalau bisa sampai 20 sampai 30 kali. Oke, ini kita tes lagi. Alhamdulillah langsung nyangkut. Nggak ngelos ya di bagian one way starternya. Kita tes lagi nih. Nah, langsung jos ya rekan-rekan ya. Oke, kira-kira seperti itu ya cara
servis atau cara memperbaiki one way starter atau double starter motor Mio Sporty yang kadang nyangkut, kadang tidak. Ini tinggal kita pasang untuk bak CVT nya saja ya. Ini motor Mio Sporty ini sudah kita nyatakan beres. Kita tes berkali-kali, sudah enak di bagian double starternya. Berbeda dengan sebelumnya ya, kita tes 2 kali enak, kita tes yang ketiga kalinya malah ngelos. Nah ini sudah sekitar 4-5 kali kita tes, tidak ada masalah di bagian double starternya. Nah ini untuk one way starter yang lama, nanti kita kasih ke ownernya ya, siapa tahu mau dibawa pulang sebagai bukti ya. Oke, ini pelornya cuma 2 biji. Nah yang 2 biji sudah tidak ada ya, atau sudah rompal. Nah sama per-pernya juga sudah tidak ada nih yang 2 biji ya. Oke rekan-rekan, mungkin ya sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. Dan jangan lupa yang baru gabung di channel ini like, komen, dan subscribe-nya ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video seputar belajar bengkel ya. Oke, see you next time rekan-rekan. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.